Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bisa berkumpul kembali. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan setiap perkataan dari firman-Mu yang kami baca pada hari ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupan dan aktivitas kami hari ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini berjudul Pengakuan Iman Sejati. Firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini terdapat dalam Matius 16 dan Markus 8 dengan perhatian khusus pada Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-20 dari terjemahan baru 2. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gereja, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Lalu Yesus memerintahkan murid-muridnya supaya tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20 merupakan bagian yang sangat penting karena dalam bagian ini mencatat peristiwa saat Petrus mengakui Yesus sebagai Mesias. Diikuti dengan dialog antara Yesus dengan Simon yang kemudian dikenal juga dengan Petrus mengenai pendirian gereja dan pemberian kunci kerajaan surga. Pasal 16 dimulai dengan peristiwa di wilayah Kaisarea Filipi. Di sini Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan kepada para muridnya, siapakah manusia itu? Ya, Matius 16 ayat 13. Nah, pertanyaan ini mencerminkan sentralitas identitas Kristus dalam pengajaran Yesus. Para murid memberikan berbagai jawaban yang mencerminkan persepsi masyarakat saat itu terhadap Yesus. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain Elia, yang lain lagi Yeremia, atau salah seorang nabi. Ya, Matius 16 dan 14. Nah, perlu dipahami bahwa pemberian jawaban para murid adalah refleksi dari pandangan yang terdapat di kalangan masyarakat Yahudi pada waktu itu mengenai identitas Yesus. Ada ekspektasi bahwa Mesias akan datang dan munculnya nabi besar seperti Elia atau Yohanes Pembaptis dapat dianggap sebagai tanda-tanda kedatangan Mesias. Oleh karena itu, pertanyaan Yesus mengenai identitasnya adalah kunci dalam pengajaran ini. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, pengakuan iman Simon terjadi dalam ayat 16. Ketika Tuhan Yesus mengajukan pertanyaan lagi kepada para murid, Simon Petrus menjawab Tuhan Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, pengakuan ini mencerminkan pemahaman iman Simon yang mendalam terhadap Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Tuhan Yesus kemudian memberikan tanggapan di ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Pengakuan iman Simon ini adalah dasar dalam pemahaman iman Kristen mengenai identitas dan peran Yesus. Pengakuan ini menegaskan identitas Yesus sebagai Mesias.
Pengakuan iman Simon mengenai anak Allah yang hidup adalah pernyataan bahwa Yesus memiliki sifat ilahi dan bahwa dia adalah anak dalam hubungan yang unik dengan Allah Bapa. Ini adalah dasar bagi fondasi doktrin Tritunggal. Setelah pengakuan iman Simon Petrus, Tuhan Yesus mengatakan di ayat 18, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasai." Memang terdapat beberapa pandangan mengenai Petrus atau Petros atau Petra ya. Namun kita dapat melihat bahwa ketika Tuhan Yesus mengatakan batu karang juga dapat diartikan sebagai dasar iman yang kokoh. Bisa mengacu kepada dasar iman sebagaimana didemonstrasikan oleh Simon Petrus. Bisa juga mengacu kepada Yesus sendiri sebagai batu karang. Kita dapat menyimpulkan bahwa demonstrasi iman yang dilakukan oleh Simon Petrus dengan mengakui Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, adalah sebuah dasar yang kokoh untuk pembangunan iman Kristen. Jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dibangun di atas batu karang, sebuah dasar yang kokoh, kuat, dan tahan lama, tidak akan lekang oleh waktu, juga tidak akan runtuh oleh karena beratnya bangunan. Nah, bangunan yang dimaksudkan di sini adalah bangunan iman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam ayat 19 Tuhan Yesus mengatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Ini adalah kuasa dan otoritas yang dijanjikan Kristus kepada murid-muridnya untuk digunakan dalam pemerintahan jemaat. Apa yang akan disampaikan oleh Simon Petrus dan para murid mengenai Injil harus sesuai dengan perkataan Yesus sendiri. Seorang komentator Alkitab bernama Paul Henry menyampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan kunci kerajaan surga. Kunci pengajaran yang disebut kunci pengetahuan. Tugas para murid saat itu dan juga kita saat ini adalah menjelaskan kepada dunia ini kehendak Allah, baik sebagai kebenaran ya maupun juga sebagai kewajiban. Dan untuk melaksanakan tugas ini akan memiliki kuasa perutusan, hak untuk menggunakan kuasa dan perintah penuh untuk mengikat dan melepaskan. Nah, ini adalah sebuah istilah umum yang digunakan oleh bangsa Yahudi pada masa itu untuk melarang dan memperbolehkan. Mengajar atau menyatakan sesuatu sebagai melanggar hukum berarti mengikat. Sedangkan yang benar menurut hukum berarti melepaskan. Nah, sekarang para rasul memiliki kuasa yang luar biasa untuk melakukan hal seperti ini. Beberapa hal yang dulunya dilarang oleh hukum Musa, ini diperbolehkan. Seperti larangan memakan makanan tertentu. Beberapa hal yang dulunya diperbolehkan hukum Musa, ini dilarang. Misalnya perceraian. Para rasul juga diberikan kuasa penuh untuk menyatakan hal ini kepada seluruh dunia, dan orang dapat mempercayai dan menaati perkataan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pengakuan iman Petrus membuka pemahaman kita terhadap aspek-aspek penting dalam teologi Kristen. Teks ini memperlihatkan identitas Yesus Kristus sebagai Mesias dan Anak Allah, menggarisbawahi peran Petrus dalam pendirian gereja, dan mengemukakan konsep Tritunggal. Bagaimana dengan kita sendiri? Sudahkah kita memiliki iman yang sejati, yang dibangun di atas dasar yang kokoh dan takkan tergoyahkan? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami mengenai pengakuan iman sejati. Melalui firman Tuhan, kami belajar bagaimana Simon Petrus telah mendemonstrasikan pengakuan iman sejati kepada Tuhan, dan bagaimana iman merupakan landasan untuk pembangunan gereja Allah. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk introspeksi dan melakukan refleksi mengenai iman kami kepada Tuhan. Kami mohonkan pimpinan Roh-Mu yang kudus
untuk membantu dan membimbing setiap kami dalam bertumbuh di dalam iman yang sejati di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam mempertahankan iman mereka karena berbagai hal yang mendera mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk mereka juga dapat tetap bertahan di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan dan untuk mereka boleh mendapatkan kemenangan di dalam pergumulan iman mereka. Terima kasih Tuhan, kini kami mohonkan kepadamu kiranya Roh-Mu yang kudus juga membimbing kami ketika kami membaca keseluruhan dari Matius 16 dan Markus 8, dan biarlah firman Tuhan bekerja secara pribadi di dalam kehidupan setiap kami. Kini kami mohonkan kepadamu ya Tuhan, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.